Segmen kali ini adalah segmen yang nyantai aja mengenai pengalaman saya dalam menggunakan beberapa in-ear monitor sebagai daily driver saya sampai di tahun 2023 ini. Tentu saja tidak ada tujuan untuk flexing in-ear monitor sama sekali. Kalian akan diketawain kalau flexing in-ear monitor. Karena memang kalau mau flexing harusnya mobil mewah atau jam mewah. Karena in-ear monitor memang segmented banget dan tidak semua orang tahu. Biar gak berpanjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikiti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa nge-sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Mungkin di sini saya mohon maaf sedikit karena memang di sini ada mic tambahan dari saya. Kebetulan saya juga pakai lavalier jadi ada 2 mic. Kebetulan saya mencoba mic baru. Jadi ya mungkin agak sedikit mengganggu pemandangan lah. Tapi ini akan sementara karena akan saya perbaiki nanti untuk posisinya. Jadi saya mohon maaf untuk ketidaknyamanan dari gambar di ada mic-nya kali ini. Di video kali ini seperti yang tadi saya jelaskan, saya akan berbagi mengenai pengalaman saya menggunakan beberapa in-ear monitor yang sempat menjadi tambatan hati dan daily driver saya selama beberapa waktu tertentu. Saya akan menjabarkan beberapa in-ear monitor itu, penyebabnya apa, sejarahnya mungkin, dan juga kenapa saya memilihnya menjadi daily driver. Tujuannya sih ya sederhananya untuk sharing aja pengalaman saya kepada kalian yang memang audio enthusiast. In-ear monitor pertama saya mungkin kalian tidak asing kalau kalian sudah cukup lama berkecimpung di rabbit hole ini, yaitu Ultimate Ears TF10. Merupakan salah satu in-ear monitor yang kalau saya tidak salah merupakan tuningan terakhir dari Jerry Harvey di Ultimate Ears. Yang saya beli mungkin sekitar tahun 2010-2011an dan harganya pada saat itu cukup mahal. Kalau dikurskan di rupiah pada saat itu mungkin sekitar 3 jutaan lebih, mungkin 3,3 kalau saya tidak salah ingat. Tapi mungkin ya 3 sampai 3,5-an lah. Antara itu range harganya pada saat itu TF10 itu. Jadi saya menggunakan uang tabungan dari orang tua saya untuk membeli UE TF10 ini. Saya tabung selama beberapa bulan untuk mengakuisisi in-ear monitor satu ini. In-ear monitor UETF10 memang kalau kita bilang suaranya di sekarang ini mungkin tidak masuk pada selera saya, tapi pada waktu itu, di zaman-zaman itu selera saya memang EDM, lalu kita bilang rock, dan UETF10 itu memiliki suara yang V-shape, jadi cocok banget untuk genre lagu yang tadi saya sampaikan. Lalu kalau kita bilang UETF10 sendiri, dia juga memiliki teknologi yang wow banget pada saat itu menggunakan 3 driver per side. Dan sudah bisa dikategorikan God tier in-ear monitor pada saat itu, dimana teknologi driver pada saat itu masih didominasi oleh Shure 535 yang menggunakan kalau saya nggak salah 4 driver ya. Dan 4 driver pada waktu itu sudah top leading banget lah, God tier banget, sudah top tier banget. Dimana UETF10 itu kalau saya tidak salah ingat dulu saya pair dengan iPod Touch Gen 3. Jadi iPod Touch Gen 3 di pair dengan UETF10 itu maknyus banget. Di situ juga saya mendapat banyak pencerahan mengenai dunia hi-fi, di mana saya mendengarkan, wah, ini suaranya belum pernah saya dengarkan dan wow banget, di atas rata-rata dari berbagai macam earphone ataupun peralatan audio yang pernah saya dengarkan. Karena memang itu adalah pengalaman in-ear monitor pertama saya. Biasanya saya menggunakan earbuds sih lebih seringnya. Dan bisa dikategorikan saya sangat puas waktu itu dengan spending uang yang bisa dikategorikan cukup besar untuk kantong seorang mahasiswa, 3 jutaan, dan mengakuisisi sebuah UETF10, suaranya sangat memuaskan banget pada saat itu. Setelah UETF10 saya cukup lama vakum dari dunia audio karena memang lebih fokus pada pekerjaan dan dunia hobi yang lain kebetulan. Tapi setelah saya dipindah tugaskan ke salah satu daerah di Indonesia Timur, saya mulai berkecimpung lagi ke dalam rabbit hole tersebut, dunia audio. Di mana waktu itu saya juga ikut meet di salah satu regional dari daerah tempat saya bekerja, tempat saya dipindah tugaskan yaitu di daerah Indonesia Timur. Jadi saya ikut meet di sana dan wow, saya akhirnya mencoba lagi untuk masuk lebih dalam ke dalam rabbit hole dunia audio kembali setelah beberapa tahun vakum dengan UETF10. Pada tahun 2018 sendiri saya mengakuisisi beberapa in-ear monitor yang saya gunakan sebagai daily driver saya selama beberapa saat, yaitu Avara AV6 yang pada tahun 2018 memang lagi hot-hotnya Avara. Dimana 6 driver menurut saya sudah sangat wow banget. Apalagi dari 3 driver lompat ke 6 driver, tentu saja
secara hitungan driver itu sudah wow banget. Dan mindset saya, makin banyak driver makin bagus pada waktu itu. Dan saya juga mencoba JH16V2, lalu juga ada Ocharaku KD2. 3 in-ear monitor ini merupakan daily driver saya selama beberapa waktu, tapi memang Ocharaku KD2 terlalu pedas untuk saya dan out of my preference. Jadi saya lepas, dan beberapa in-ear monitor ini juga akhirnya saya lepas. Walaupun in-ear monitor ini memang sudah bisa dikategorikan level up jika dibandingkan dengan TF10 yang pernah saya punya, baik dari 3D imaging, teknikalitas, tonalitas, dan speciality mereka, terutama overall presentationnya sudah lebih proper jika dibandingkan TF10 saya. Namun jika dibandingkan 2018 dan 2011, teknologi driver itu sudah sangat berkembang pesat sekali, di mana ada elektrostatik, planar juga dari headphone, lalu in-ear monitor juga drivernya itu sudah di atas kepala 10 atau belasan. Dan 3 driver itu sesuatu yang kita bilang ya biasa aja pada tahun 2018, karena memang perkembangan teknologinya sudah sangat cepat sekali. Lalu setelah 3 in-ear monitor tersebut, saya jatuh cinta kepada 2 in-ear monitor yang saya keep cukup lama, yaitu Nobel Katana dan juga in-ear Profil 8. 2 in-ear monitor yang jauh dari kata bass, di mana in-ear monitor Nobel Katana ini memang mid bassnya itu tidak tebal dan main lebih ke arah sub bass dan treble. Lalu kalau in-ear Profil 8 itu main lebih ke arah yang netral. Walaupun ada switch bass dan treble-nya, tapi tidak akan merubah in-ear monitor ini menjadi in-ear monitor yang super fun banget. Tetap in-ear monitor yang cukup netral. Selain 2 in-ear monitor tadi, sebelumnya juga saya pernah membeli Hyla CE5 dan juga Fit-Ear TG334. TG334 ini adalah salah satu in-ear monitor yang unik karena memang mid-nya mind blowing, tapi sangat disayangkan memang dia terlalu dark, treble-nya terlalu dark untuk selera saya. Lalu Hyla CE5 memang bass-nya ini mantul banget. Tapi sangat disayangkan juga belum masuk preferensi saya karena memang mid-nya kurang cocok di telinga saya. Setelah era dari Profil 8 dan juga Nobel Katana saya lepas dan saya akuisisi beberapa in-ear monitor dari USA, dari brand yang memang sudah saya saya target cukup lama, yaitu 64 Audio. Mungkin kalian tidak asing dari 64 Audio, yaitu U12T dan co-flagshipnya pada waktu itu adalah U18T. 2 in-ear monitor ini adalah 2 in-ear monitor yang super banget dan menurut saya masih sangat relevan sampai di tahun 2023 sekalipun. In-ear monitor yang dari teknologi maupun suaranya itu benar-benar mateng, teknologinya pun bukan gimmick-gimmick. Jadi beberapa in-ear monitor itu hanya menggunakan teknologi yang kita bilang hanya gimmick-gimmick aja, jadi tidak terlalu memberikan efek apa-apa. Modul Apex salah satunya dari 64 Audio itu memberikan tuning suara. Selain itu juga pemakaian modul ini memberikan mengurangi relief dari penggunaan in-ear monitor dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak terkesan fatigue, capek sama sekali pada saat menggunakan 64 Audio in-ear monitor. Menurut saya teknologi itu sangat unggul jika dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya. U12T dan U18T sendiri memiliki suara yang saling melengkapi, di mana U12T ini lebih all-rounder, lebih smooth suaranya. Sedangkan di U18T ini terkesan suaranya lebih agresif, sedikit lebih tipis dan juga lively banget. Dan kalau kalian pencinta lagu rock, U18T ini bisa saya sarankan sebagai endgame untuk kalian. Tapi kalau kalian mencari sesuatu yang lebih all-rounder, mungkin U12T ini menjadi pilihan yang cukup oke. Itu kenapa saya tidak heran beberapa reviewer menjadikan U12T ini sebagai preferensi tertinggi, karena memang tidak ada yang salah dari suara U12T, tidak seperti U18T yang suaranya agak lebih segmented jika dibandingkan U12T yang lebih smooth dan lebih all-rounder menurut saya. Tapi semuanya berbeda setelah kedatangan brand butik Jerman satu ini, yaitu brand dari Vision-Ear Alconic. Vision-Ear Alconic sendiri merupakan salah satu in-ear monitor yang bisa dikategorikan sampai sekarang masih saya jadikan sebagai daily driver saya. Dan pada saat mengakuisisi in-ear monitor ini, saya compare dengan Profil 8 dan U12T pada saat itu saya masih punya. U18T saya jual duluan, jadi U12T dan Profil 8 memang belum bisa menandingi Vision-Ear Alconic. Walaupun kita bilang belum bisa menandingi, tapi ada beberapa kekurangan dari Vision-Ear Alconic yang memang perlu kalian perhatikan, yaitu fittingnya dan juga dia berat banget.
Jadi ini monitor terberat yang pernah saya coba dan juga fitting yang bukan yang universal banget. Jadi kalau telinga kalian kecil, ada baiknya kalian coba atau audisi dulu. Karena belum tentu cocok untuk telinga kalian, untuk telinga orang Asia pada umumnya. Karena memang fittingnya cukup besar. Awalnya memang saya struggling, tapi karena suaranya yang mengagumkan menurut saya, jadi ya tidak ada alasan untuk tidak mencoba. Jadi saya berusaha untuk mencari fitting yang terbaik. Beberapa AirTips saya beli untuk mencari fitting yang terbaik dari in-ear monitor satu ini. Tapi tetap balik juga kepada AirTips bawaan dari Vision Electronic ini, yaitu SpinFit. In-ear monitor satu ini pada saat saya compare dengan U12T, suara U12T itu serasa less resolution, masih kalah resolusi, masih kalah megah, masih kalah masih kalah meaty jika dibandingkan dengan Vision Electronic ini. Dimana Vision Electronic ini menyajikan suara yang tebal, tapi juga menyajikan teknikalitas yang matang. Jadi ya tidak ada celah, hampir tidak ada celah pada saat waktu itu saya coba. Tapi memang teknologi berkembang sangat cepat ya. Mungkin saya belum terlalu update dengan beberapa in-ear monitor baru sekarang ini. Terutama mungkin lini-lini yang mungkin saya belum coba secara jangka panjang lah. Jadi saya belum bisa berkomentar. Tapi ada beberapa in-ear monitor juga yang sangat menarik. Dan nanti akan saya bahas pada honorable mention. Jadi sampai tahun 2023 ini daily driver saya masih tetap. Tapi kalau misalkan saya ada budget lebih nanti, mungkin saya akan upgrade kepada in-ear monitor yang lebih analytical. Dan sedikit clue aja, in-ear monitor itu berwarna ungu seperti baju yang saya gunakan sekarang ini. Tapi ya kalau ada budget, kalau nggak ada budget ya lupakan aja. Karena memang budgetnya terbatas, tapi wishlist elite. Untuk honorable mention, ada beberapa in-ear monitor yang membuat saya cukup galau untuk dijadikan sebagai daily driver. Yang pertama yaitu Sony M9. Sony M9 memiliki imaging yang bagus banget, teknikalitas yang bagus banget. Suaranya juga mantap, tonalitasnya balance banget walaupun agak sedikit boring. Tapi salah satu eksekusi yang bagus banget dari Sony. Yang kedua ada Sony Z1R. Sony Z1R sendiri memiliki bass dan treble yang unmatched. Bagus banget presentasi dari bass dan treble-nya. Sayang mid-nya agak sedikit kurang aja. Kalau mid-nya bagus mungkin bisa menjadi salah satu daily driver saya juga. Lalu ada yang ketiga yaitu Stax SR003 Mark II. Ini mind blowing. Salah satu in-ear monitor yang transiennya itu tidak bisa dikalahkan dengan in-ear monitor konvensional. Salah satu in-ear monitor terbaik yang pernah saya coba. Dan teribet yang pernah saya coba karena dia harus menggunakan ampli khusus untuk ngedrive in-ear monitornya. Jadi tidak bisa colok HP secara langsung, jadi kalian mesti bawa amplifiernya lalu colok amplifiernya, dari amplifier colok ke HP. That's it. Agak ribet, tapi ya suaranya itu superb banget. Transiennya the best. Lalu ada juga Empire Ears Evo. Empire Ear Evo adalah salah satu in-ear monitor bass head yang memang bassnya itu megah, empuk banget, dan presentasi bassnya itu nagih banget menurut saya. Walaupun tidak terlalu balance banget suaranya, tapi bassnya itu spesial. Lalu ada juga Vision Ear EXT. Yes, Vision Ear Elysium EXT adalah salah satu yang cukup menarik untuk saya. Ya mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk saya ke depannya. Kalau memang siapa tahu aja ada second harga kilaf bisa menjadi pertimbangan untuk saya. Karena memang suaranya itu sedikit analytical, tapi presentasinya itu clean cut semua, precise semua. Lalu yang terakhir adalah LCD i4. Salah satu in-ear monitor dengan soundstage termegah yang pernah saya coba. Dan unmatched dari semua in-ear monitor yang paling bagus soundstage-nya saya coba, tidak ada yang semegah dari LCD i4. Mungkin sekian dulu untuk sharing saya kali ini. Kalau kalian merasa sharing saya ini membantu, jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan juga follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity. Oh ya, kalian sendiri bagaimana cerita kalian? Mungkin share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin kita bisa sharing ataupun tukar pikiran di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.